Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan fungsi dan peran Bank Indonesia dan Bank Umum. Dengan saya, Reza Dunki Saputra, NIM 20612011064, dan teman saya, Eva Nur Utami, NIM 20612011018. Untuk materi pertama, ada fungsi utama Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada fungsi Bank Indonesia. Di sini ada 6 fungsi utama Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan atau stabilitas moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan yang ada di Indonesia ataupun yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Yang ketiga, menjaga sistem pembayaran agar berjalan lancar. Yang keempat, melakukan riset dan pemantauan terhadap bank-bank yang ada di bawah naungan Bank Indonesia serta perputaran uang yang ada di bank-bank Indonesia. Yang kelima, tempat penyimpanan kas negara. Dan yang keenam, memberi bantuan kepada bank agar lepas dari krisis. Untuk yang selanjutnya ada peran Bank Indonesia. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas moneter. Artinya Bank Indonesia atau BI mempunyai tugas menjaga stabilitas moneter di antaranya adalah melalui instrumen suku bunga pada operasi pasar terbuka. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter dengan tepat dan berimbang. Yang kedua yaitu menciptakan kinerja yang sehat dalam perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan dilakukan lewat mekanisme regulasi dan pengawasan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya, dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia berpedoman pada 4 prinsip, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Yang keempat, yaitu sebagai jaringan pengaman sistem keuangan. Melalui fungsi ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang merupakan LOLR, bank berperan untuk mengelola krisis dalam rangka menghindari terjadinya ketidakstabilan di dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia. Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan istilah bank komersial. Ada beberapa fungsi bank umum yang dapat kita ketahui. Yang pertama, agent of trust, artinya kegiatan pengumpulan dana didasari rasa percaya dari nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi bank. Yang kedua, agent of development. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Yang ketiga, agent of service. Selain memberikan pelayanan jasa keuangan, agent of service juga memberikan jasa transfer, jasa kotak keamanan, dan jasa penagihan atau yang disebut inkaso. Lalu bagaimana peran bank umum? Peran bank umum yang pertama menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan uang
melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau awali amanat kepada individu dan perusahaan. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang keenam, memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. Yang ketujuh, menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan sebagainya. Ada beberapa jenis bank umum yang dapat kita ketahui. Yang pertama, bank umum devisa. Bank umum devisa adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Contoh dari bank umum devisa adalah Bank BCA, Bank Cimniaga, dan Bank Danamon. Yang kedua, bank umum non-devisa adalah bank umum yang ruang lingkup geraknya operasional di dalam negeri saja. Contoh dari bank umum non-devisa adalah Bank BCA Syariah, Bank Mayora, dan Bank Panin Syariah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.